Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, adik-adikku dan anak-anakku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian, serta adik-adikku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang mubarakah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menjalankan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Yang kemudian kita duduk sejenak bermajelis ilmu untuk kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Walhamdulillah, sekarang kita berada di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah. Mereka baca Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan senantiasa meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis mereka. Wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Maka inilah keutamaan bermajelis ilmu seperti ini. Dan majelis ilmu, kata Nabi, raudatun min riyadil jannah, dia adalah taman dari taman-taman surga. Orang yang menghadirinya
orang yang menyaksikannya akan dicatat sebagai amal soleh yang akan ia temukan nanti dalam keadaan ia berbahagia di hari kiamat nanti, insya Allah. Para jamaah, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah setiap dari manusia tentu kepengen yang namanya hidup bahagia. Semua dari kita, bahkan setiap manusia, entah dia mukmin atau bahkan yang tak beriman, semua pasti mendambakan, mencita-citakan hidup bahagia. Tergantung bagaimana dia memandang nilai kebahagiaan itu. Sebab ada orang yang memandang bahagia itu ketika harta sudah banyak, harta sudah melimpah ruah, maka dia akan cari, dia akan upayakan, dia akan usahakan agar bagaimana bisa mengumpulkan harta yang sangat banyak supaya dia bisa hidup bahagia, karena dia memandang kebahagiaan dengan harta yang melimpah ruah. Ada juga yang berpandangan bahagia itu manakala sudah bisa keliling dunia, traveling kemana-mana, itulah bahagia katanya. Sehingga dia pun akan mengupayakan itu semua. Ada juga yang berpandangan yang namanya bahagia itu kalau sudah punya kedudukan, pangkat dan jabatan, maka siapa yang paling tinggi kedudukannya, siapa yang paling tinggi jabatannya, maka dialah orang yang paling bahagia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita sebagai orang yang beriman memandang yang namanya bahagia itu tidak sebatas materi, tidak sebatas keduniaan. Tetapi orang yang beriman memandang kebahagiaan manakala dia bisa hidup bahagia tatkala di akhirat nanti. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung, dialah orang yang paling berbahagia. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang hanya menipu. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bercerita, yu'ta bi an umi ahli dunya min ahlin nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan, kata Nabi, akan didatangkan seseorang yang dia ini adalah orang yang paling bahagia hidupnya tatkala di dunia, paling nikmat hidupnya ketika di dunia, tapi ternyata dia termasuk dari penduduk neraka. Ketika di dunia hidupnya paling nyaman, ketika di dunia hidupnya paling enak, ketika di dunia dia betul-betul mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang paling bahagia ketika di dunia. Tapi di akhirat dia termasuk penduduk neraka. Maka Allah datangkan orang ini, fayusbagu finnari sabaghatan, lalu Allah celupkan dia ke dalam api neraka satu kali celupan saja. Kemudian diangkat. Allah bertanya kepada dia, ya abdi, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahal marrabika, wahal marrabika khairun qad? Wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan, kenikmatan walau hanya sebentar? Pernah hendak kau merasakan itu? Maka hamba ini menjawab, wallahi la ya Rabb,
Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenyamanan, kebahagiaan walau hanya sesaat. Subhanallah. Padahal ini orang siapa? Orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Ketika dicelupkan ke dalam neraka, maka semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia itu menjadi lupa. Padahal baru sekali dicelupkan ke dalam neraka. Nah, kira-kira bagaimana ketika neraka itu menjadi tempat tinggalnya? Baru satu kali dicelupkan ke dalam neraka, sudah lupa kenikmatan yang dia pernah rasakan ketika di dunia. Inilah kesengsaraan yang sebenar-benarnya kesengsaraan. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Kemudian yang kedua, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya wa huwa min ahlil jannah. Orang yang kedua didatangkan. Orang yang kedua ini adalah orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Paling sengsara, paling sulit ketika dia hidup di dunia. Tapi orang ini ternyata termasuk dari orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didatangkan dia, kemudian fayusbagu fil jannati sabagatan. Allah celupkan dia ke dalam surga satu kali celupan saja. Kemudian diangkat. Allah tanya kepada dia, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qad wa hal marra bika syiddatun qad. Wahai hambaku, pernahkah kau merasakan kesengsaraan walau hanya sebentar? Pernahkah kau merasakan kesulitan walau hanya sesaat? Maka hamba ini mengatakan, la ya Rabb, wallahi, demi Allah, aku tak pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat. Demi Allah, aku tak pernah merasakan kesulitan walau hanya sebentar. Padahal siapa orang ini? Orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tapi ketika dicelupkan ke dalam surga, semua kesengsaraan, semua kesulitan yang pernah dia rasakan di dunia menjadi dia lupakan. Kenapa Bapak sekalian? Kenapa dia jadi lupa? Karena dia telah dicelupkan ke dalam surga baru satu kali celupan saja. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Inilah kebahagiaan yang kita cari dan kita inginkan, kita impikan, kita damba-dambakan. Tidak ada kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan kecuali seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dunia, para jamaah sekalian, adalah tempat yang di sana seseorang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membuat dia bisa binasa dan sengsara. Manusia itu hidup dengan lelah. Manusia itu capek hidupnya ketika di dunia. Bahkan dari semenjak dia lahir sudah merasakan kecapean, kelelahan yang luar biasa. Makanya maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam keadaan lelah, capek. Dan itu sudah mulai ketika dia dilahirkan. Betapa sulitnya orang itu dilahirkan, betapa sulitnya dia dikeluarkan dari rahim ibunya, dan betapa sulitnya sang ibu untuk mengeluarkan anaknya, bayinya yang mau lahir. Setengah mati, terkadang bisa jadi tidak selamat, entah itu ibunya atau entah itu anaknya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika dia lahir, dia tidak bisa apa-apa manusia itu. Dia harus dibimbing, dia harus dituntun. Dia tidak tahu apa yang membahagiakan, apa yang membahayakan dirinya, apa yang bisa mencelakakan dirinya. Terkadang dia terjatuh,
Terkadang dia ditimpa sesuatu, terkadang ada sesuatu yang menghampiri dirinya, dia tidak bisa menghalaunya. Dari semenjak dia kecil, manusia itu sudah hidup dalam kepayahan, kesusahan, keletihan, capek hidupnya. Kemudian ketika dia sudah tumbuh dewasa sedikit, semakin banyak, semakin bertumpuk, dan semakin lelah hidupnya. Dan itu terus berlanjut. Bahkan tatkala dia dewasa, betapa capeknya manusia itu. Dia harus bekerja, dia harus banting tulang peras keringat untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk bisa hidup enak, untuk bisa dapat tempat tinggal, untuk bisa dapat kendaraan, untuk bisa makan. Mereka harus bekerja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya orang yang beriman tidaklah menjadikan hidup di dunia ini melainkan sarana yang bisa mengantarkan dia ke kehidupan akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah melihat ada jenazah yang lewat, yang ditandu di atas sebuah keranda. Kemudian Nabi SAW bersabda, mustarih, mustarih, kata Nabi, orang ini telah beristirahat. Dia orang yang beriman, maka Allah jadikan dia beristirahat dari penatnya hidup di dunia menuju kepada nikmat akhirat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang beriman, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beristirahat dari penatnya hidup di dunia, dan dia menuju kepada kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang dengannya seseorang akan hidup berbahagia, yang akan hidup selamanya, dan dia terus akan mendapatkan rahmat dan curahan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sementara dunia tempat seseorang mempertaruhkan hidupnya di dalamnya, sementara dunia yang terkadang membuat orang banyak lupa dan lalai, tidaklah hidup di dunia ini melainkan persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathalil ghaithi a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ketahuilah, sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya permainan, melainkan hanya senda gurau, perhiasan, di mana kalian di dalamnya saling berbangga, di mana kalian di dalamnya saling bermegah-megah dengan harta, dengan anak keturunan. Gambarannya, kata Allah, persis seperti hujan, yang mana hujan tersebut menimpa tanaman-tanaman para petani, sehingga membuat para petani menjadi bahagia tatkala melihat tumbuhan-tumbuhan mereka bersemi, tatkala melihat tumbuhan-tumbuhan mereka hijau. Mereka pun senang dengan hal tersebut. Tapi apa yang terjadi? Thumma yahiju, kemudian Allah menjadikan dia kering. Fatarahu musfarra, engkau melihat dia sudah mulai menguning. Thumma yakunu hutama, lalu dia pun menjadi hancur. Itulah kehidupan dunia. Wa fil akhirati adabun syadid, sementara di negeri akhirat terdapat siksaan yang sangat keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan,
dan di akhirat sana ada ampunan Allah dan ada keridhaannya. Kemudian Allah ungkap kehidupan dunia ini, wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang memperdayakan. Para jamaah, para ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia kita jadikan sarana untuk mendukung agama kita. Dunia kita cari, kita upayakan dalam rangka untuk mengejar negeri akhirat kita. Jangan sampai kita tertipu dengannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berjalan-jalan. Ketika bersama sahabat lewat di sebuah pasar. Ketika lewat di sebuah pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai kambing yang cacat dan dia sudah jadi bangkai. Nabi stop di situ. Para sahabat pun stop di situ. Tiba-tiba Nabi mengambil bangkai kambing tadi, kemudian Nabi angkat. Lalu Nabi tawarkan kepada sahabat bangkai kambing tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadalahu bidirhamin. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pengen untuk membeli bangkai kambing ini dengan harga beberapa dirham? Siapa yang mau? Tawaran Rasulullah kepada sahabat. Para sahabat tentu merasa heran. Ada apa ini Nabi menawarkan seperti ini? Yang ditawarkan bukan daging segar, tapi bangkai. Dibeli lagi. Subhanallah. Tapi yang tawarkan begini Nabi. Kalau bukan Nabi, ini mungkin sudah kekurang ajaran ini. Tapi Nabi yang tawarkan. Mereka tahu dan mereka beradab kepada Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak mau membelinya. Dan untuk apa kami beli ya Rasul? Ini sudah bangkai kami, untuk apa? Maka Rasulullah SAW kembali menawarkan kepada sahabat, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadalam. Siapa di antara kalian yang mau kambing ini, bangkai kambing ini gratis, tidak usah dibeli? Siapa yang mau? Kali ini Nabi tawarkan dengan gratis, tidak usah dibeli, ambil saja. Mau tidak kalian? Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, andaikan kambing ini hidup, kalau dia hidup saja kami tak mau membeli. Kenapa? Dia cacat ya Rasul. Kalau hidup kami tak mau beli, apalagi dia sudah jadi bangkai. Mendengar jawaban sahabat, barulah Rasulullah mengungkap hikmah dari penawarannya tadi. Apa kata Rasulullah, Pak? Rasulullah bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada kalian memandang rendah bangkai kambing ini. Demi Allah, dunia di sisi Allah lebih rendah, melebihi rendahnya kalian memandang bangkai kambing ini. Allahu Akbar. Ini sabda Nabi, Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata dunia yang terus kita upayakan, yang kita kejar siang malam, ternyata lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bangkai kambing. Ini bukan menunjukkan bahwa kita dilarang untuk mencari dunia itu, tetapi ini sebagai peringatan. Jangan sampai kau tega, kau rela mengorbankan agamamu untuk hal yang hina, untuk sesuatu yang hina, untuk sesuatu yang rendah. Jangan sampai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tahu enggak dunia itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Asalnya dunia itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia itu. Kemudian diserap ke bahasa Indonesia.
Dunia, kata para ulama, dari kata dana yadenu, yang artinya rendah, yang artinya hina. Itu dunia. Dunia dinamakan dunia karena rendahnya dia, karena hinanya dia, dan sebentar lagi akan sirna, sebentar lagi akan hilang, sebentar lagi akan kiamat. Kalau sudah kiamat, tidak ada lagi yang namanya dunia. Dunia itu fana, dunia itu hanya sementara. Maka pantaskah kita mengorbankan agama kita untuk sesuatu yang fana, untuk sesuatu yang akan sirna? Tidak pantas, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda tentang kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas itu? Siapa ya Rasul kiranya orang yang paling cerdas itu? Siapa? Apa jawab Rasul? Orang yang paling cerdas adalah orang aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati, dan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling bagus persiapannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling cerdas. Mungkin muncul dalam benak kita pertanyaan, apa hubungan kecerdasan dengan mengingat mati? Apa hubungannya kecerdasan dengan persiapan untuk akhirat? Kira-kira apa hubungannya? Mungkin sebagian kita paham kan, orang yang cerdas itu pandai berhitung mungkin. Ketika dia lulus ujian, mendapatkan nilai yang sangat memuaskan mungkin. Nilainya bagus, rapotnya bagus, ranking 1 terus. Mungkin itu menurut pandangan kita orang yang cerdas. Tapi Nabi pandangannya lain. Kata Nabi, apa orang yang paling cerdas? Yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya ketika berjumpa dengan Allah. Mengapa kecerdasan dihubungkan dengan kematian? Mengapa kecerdasan dihubungkan dengan akhirat? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita boleh membuat suatu perumpamaan, ibarat begini Pak. Ada seseorang yang ditawarkan kepada dia 2 pilihan, mau mobil-mobilan atau mau mobil sungguhan. Kira-kira pilih yang mana Pak? Kalau kita ditawari antara 2 pilihan, mau mobil-mobilan atau mau mobil sungguhan. Ya mungkin kalau anak-anak, adik-adik, sebagian mereka mungkin yang belum sampai akalnya, mungkin pilih mobil-mobilan. Kenapa? Ya belum sampai akalnya di situ. Tapi kalau orang dewasa, bodoh dia kalau dia pilih mobil-mobilan. Iya kan? Tentunya dia akan pilih mobil sungguhan. Kenapa? Ya dengan mobil sungguhan tentunya harganya lebih mahal. Kenapa dia bisa pilih hal tersebut? Karena dia sudah berakal, dia sudah cerdas. Ketahuilah jamaah sekalian, kenikmatan hidup di dunia dengan kenikmatan di akhirat perumpamaannya seperti itu. Di dunia itu cuma mobil-mobilan, kalau mobil sungguhannya ada di akhirat. Maka orang yang paling cerdas, dia akan memilih mobil sungguhan yang Allah siapkan nanti di akhirat. Kenikmatan yang sebenarnya yang Allah siapkan nanti di akhirat. Itulah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat mati, dan orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman tidak betah dia hidup di dunia lama-lama. Dia ingin pulang. Dia ingin pulang ke kampung halaman yang sebenarnya. Di mana kampung halaman kita sebenarnya, Pak? Di akhirat.
Di akhirat di mana? Karena di akhirat itu ada surga, ada neraka. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di surga. Kenapa? Kenapa kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di surga? Sebab bapak kita, nenek moyang kita, Adam alaihi salam, tempatnya dulu di surga, bukan di neraka. Maka kampung halaman kita sesungguhnya adalah di surga sana. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya orang ketika hidup di dunia, sebesar apapun nikmat yang dia rasakan, tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa puas. Kenapa, Pak? Karena kampung yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya dia pernah rasakan ketika di akhirat, ketika di dalam surga. Nenek moyang kita sudah pernah merasakannya, Nabiullah Adam alaihi salam. Makanya sebesar apapun kenikmatan dunia yang kita rasakan, tidak akan pernah kita merasa puas. Bayangkan manusia itu, Pak. Rasul pernah bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dahab, labtagha ayyakuna lahu thalitha wala yamla'u fahu illa turab." Andaikan anak cucu Adam dia punya 2 lembah berisi emas. Bayangkan 2 lembah berisi emas, Pak. Kira-kira berapa kilo itu? 2 lembah berisi emas. Andaikan anak cucu Adam dia punya 2 lembah berisi emas, kata Nabi, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak cukup 2 lembah. Niscaya dia akan cari lembah yang ketiga. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang memuaskan nafsunya kecuali ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Ketika mati baru berhenti cari harta. Tapi selama masih ada potensi, sebanyak apapun harta yang dirasakan, tidak akan pernah merasa cukup. Makanya, Pak, orang-orang yang melakukan tipu menipu itu, orang-orang yang makan riba, orang-orang yang korupsi, itu bukan orang miskin kadang. Kebanyakannya dari orang kaya, kebanyakannya pejabat, kebanyakannya orang yang rumahnya tinggi, orang rumahnya mewah, kebanyakan orang yang punya mobil mewah, tapi masih juga korupsi. Kenapa? Tidak akan pernah merasa puas. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, dunia kalau kita mau kejar, dunia kalau kita mau cari, maka tidak akan pernah hati ini merasa cukup. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita itu bersifat dengan sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang Allah datangkan kepada dia dari rezeki, banyak atau sedikit, maka itulah rezeki yang terbaik bagi dirinya. Merasa cukuplah dengan hal tersebut, dan jangan pernah menuntut hal-hal yang tak bisa kalian capai, yang tak bisa kalian gapai. Kenapa jamaah sekalian? Orang yang kaya, kata Nabi, laisal gina an kasratil arad. Orang kaya itu bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukan. Walakinnal gina ginan nafs. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang punya kecukupan di dalam hati. Kapan hati sudah merasa cukup, maka dialah orang yang paling kaya di dunia ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Andaikan engkau punya hati yang qanaah, niscaya engkau dengan raja sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Sang raja mungkin dia merasa puas dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya. Orang yang punya sifat qanaah, dia merasa puas dengan segala apa yang datang kepada dirinya dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ingin pulang ke kampung akhirat kita. Kita ingin pulang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat jamaah sekalian, yang namanya orang mau pulang kampung, kalau orang mau pulang kampung, apa yang harus dia lakukan? Mempersiapkan bekal kan? Persiapan bekal kan? Kemudian orang yang pulang kampung biasanya nanti dia pulang kampung kalau dia punya keberhasilan.
paling tidak setengah berhasil lah. Kalau dia pulang kampung tidak bawa apa-apa, orang akan tanya kepada dia, apa yang kau kerja di sana? Tapi ketika dia lama merantau misalnya, kemudian dia pulang kampung membawa uang yang sangat banyak, rekeningnya penuh dengan uang. Oh, ini baru orang pulang kampung namanya. Kenapa? Penuh dengan bekal dan dia penuh membawa harta benda apa yang dia pernah usahakan ketika dia merantau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikianlah kalau seorang pengen pulang ke kampung akhirat, kalau seorang rindu dengan negeri akhirat, dengan surga Allah Subhanahu wa taala, persiapkan bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik bekal. Ketika kita menghadap kepada Allah, maka kita berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebesar-besar amalan yang menjadi bekal kita, amalan pertama, yang mana amalan ini menjadi penentu baik tidaknya amalan kita yang lain. Baiknya amalan ini salat. Rasulullah pernah bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dirwatu sanamihil jihad." Pimpinan segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya tidak ada bahagian di dalam Islam orang yang masih meninggalkan salat. Subhanallah, terkadang orang itu meremehkan yang namanya solat, Pak. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, padahal tidaklah dosa orang yang berzina, orang yang mencuri lebih berat, lebih ringan daripada dosa meninggalkan solat. Artinya dosa meninggalkan solat lebih besar daripada dosa berzina dan dosa mencuri. Itu kata para ulama, Pak. Solat wajib ini, solat 5 waktu. Ini tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa digampang-gampangkan, tidak bisa dinanti-nantikan. Kita umat Islam, Allah minta dari kita 5 solat saja dalam sehari dan semalam. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Kerjakan itu, jangan sampai kau telantarkan. Bukankah Allah yang memberi rezeki kepadamu? Bukankah Allah yang memudahkan bagimu pekerjaanmu? Mana terima kasihmu kepada Allah? Mana ucap syukurmu kepada Allah? Allah minta dari kita solat yang tidak lama kau kerjakan. Mengapa kau masih telantarkan? Mengapa kau masih tinggalkan? Subhanallah. Terkadang orang itu, Pak, suka menanti-nanti. Nantilah, tunggu aku pensiun baru aku solat. Subhanallah. Tunggu pensiun baru solat. Siapa yang menjamin umurmu sampai pensiun? Nantilah Ustadz, tunggu tua baru saya sholat. Ini masih muda, mumpung muda, poya-poya dulu. Siapa yang menjamin umurmu sampai tua? Betapa banyak orang yang meninggal dunia dan dia berusia muda. Siapa yang menjamin? Sebagian orang nantilah. Subhanallah. Diajak sholat, ayo sholat. Nantilah, nanti saya menyusul. Tidak datang-datang juga dia. Subhanallah. Diremehkan yang namanya solat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tidak bisa digampangkan yang namanya solat ini. Solat harus kau tegakkan, solat kau harus wujudkan. Kapan kau tidak solat, maka diragukan keislamanmu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sebagai orang tua, kita wajib memerintahkan anak kita solat. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk solat, perintahkan anak dan istrimu untuk solat, dan bersabarlah di dalamnya. Seorang bapak, seorang suami, seorang kepala rumah tangga jangan harap bisa masuk surga sebelum dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri dan anaknya. Mengapa kau tidak perintahkan anakmu solat? Mengapa kau tak perintahkan istrimu solat? Akan ditanya manusia nanti.
Kita orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya solat ketika umur 7 tahun. Rasulullah pernah bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu solat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyri sinin. Pukullah mereka kalau mereka tak mau solat ketika berumur 10 tahun. 10 tahun Pak, kalau tidak solat pukul dia, kata Nabi. Pukulan pendidikan, pukulan untuk membuat dia jerak, bukan pukulan membabi buta, bukan. Pukulan pendidikan. Terkadang anak yang bandel, anak yang mungkin tidak bisa dilembuti, terkadang butuh ditegasi dengan cara seperti itu. Itu cara Nabi dalam mendidik anak. Perintahkan anakmu solat, karena seorang akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah solatmu. Bahkan solat wajib atas umat Islam, bahkan walaupun dia sedang sakit. Ada sebagian orang kalau sakit dia tidak mau solat. Nantilah kalau sudah sembuh saya solat. Subhanallah. Justru ketika kamu sakit harusnya kau rajin solat. Wah Ustaz, tidak mampu saya berdiri Ustaz. Kalau tidak mampu berdiri, solat dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk Ustaz, kalau tidak mampu duduk, solat dalam keadaan berbaring. Nabi pernah bersabda, sholli qa'iman, solatlah berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau tak mampu berdiri, solatlah dengan duduk. Fa ilam tastati fa ala jambin, kalau tak mampu duduk, solatlah dengan berbaring. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah solat. Perhatikanlah solat. Jangan sampai ketika kita meninggalkan solat ini, karena sesungguhnya amalan yang pertama dihisap oleh Allah adalah solat. Baik tidaknya amalan kita dilihat dari benar tidaknya solat kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, makmurkan masjid ini. Makmurkan masjid ini. Subhanallah, banyak dari kaum muslimin yang tinggal di tempat ini. Nah, maka makmurkan masjid ini. Ramaikan dia, ajak anak-anak kita, didik mereka untuk melihat kaum muslimin mengerjakan solat, supaya mereka terdidik dengan solat. Solat tak boleh ditinggalkan. Didik mereka sedini mungkin untuk mereka mengerjakan solat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang mungkin bisa kami paparkan, bisa kami sampaikan sebagai nasihat bagi pribadi kami, dan juga semoga bermanfaat bagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini mendengarkan nasihat-nasihat. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.